Assalamualaikum sahabat Filah, welcome to my YouTube channel. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama, tentang materi menyimak. Poin yang pertama, pengertian menyimak. Menurut Hermawan 2012, menyimak adalah suatu proses kegiatan yang dimulai dari mendengarkan sampai dengan memahami, untuk memperoleh informasi dan pesan yang terkandung dari ujaran secara lisan dari pembicara. Menyimak adalah suatu rentetan proses, mulai dari proses mengidentifikasi bunyi, menyusun penafsiran, memanfaatkan hasil penafsiran, dan proses penyimpanan, serta proses menghubung-hubungkan hasil penafsiran itu dengan keseluruhan pengetahuan dan pengalamannya. Yang kedua, fungsi menyimak. Menurut Hermawan 2012, keterampilan menyimak selain untuk mendapatkan informasi yang disampaikan oleh orang lain melalui lisan atau kata-kata, juga memiliki beberapa fungsi yang lain, yaitu sebagai berikut. A. Memahami orang lain. B. Berempati. C. Mempengaruhi orang lain. D. Menghibur diri. E. Mengkritisi orang lain. Jenis-jenis menyimak. Menurut Sutari 1998, kegiatan menyimak terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, menyimak ekstensif atau extensive listening. Yang kedua, menyimak intensif atau intensive listening. Yang ketiga, menyimak secara pasif, menyimak secara kritis, dan menyimak secara aktif. Tahapan proses menyimak. Pertama, tahap mendengar. Kedua, tahap menginterpretasi. Ketiga, tahap mengevaluasi. Keempat, tahap menanggapi. Materi kedua tentang berbicara. Berbicara adalah keterampilan mengucapkan atau melisankan bunyi-bunyi bahasa untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan. Ciri-ciri berbicara. 1. Keterampilan berbahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Kedua, suatu bentuk komunikasi lisan. Ketiga, salah satu ragam bahasa yang bersifat produktif. Keempat, digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan gagasan. Tujuan berbicara. 1. Berbicara untuk menghibur. 2. Berbicara untuk menginformasikan. 3. Berbicara untuk menstimulasi. 4. Berbicara untuk meyakinkan. 5. Berbicara untuk menggerakkan. Fungsi atau kegunaan dari berbicara. 1. Berbicara memungkinkan pembicara untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan. Kedua, berbicara berfungsi untuk melatih kepercayaan diri. Ketiga, berbicara dapat dijadikan sebagai mata pencaharian yang menjanjikan. Keempat, berbicara membuat seseorang menghibur orang lain. Kelima, berbicara memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau meyakinkan orang lain. Kelima, berbicara memungkinkan seseorang untuk membagikan informasi dengan cepat. Ketujuh, berbicara dapat mendorong atau memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang diinginkan pembicara. Kedelapan, berbicara membuat seseorang menggerakkan atau membuat individu atau kelompok sosial. Bisa teman-teman lihat referensi yang saya gunakan untuk memilih materi tentang pengembangan